tumplek-plek ya. Mungkin tahun 2023 nanti untuk PPK sudah ganti kurikulum merdeka. Tambah ribet juga ini ya, dosen-dosennya harus menyamakan dengan keadaan sekolah. Nah, itu sehingga penjenengan nanti mungkin KD-nya yang agak sulit begini, kalau KD-nya itu tinggi, nah yang mau dipakai untuk praktek yang mana? Nah, itu yang agak sulit. Kadang-kadang tidak sesuai dari KD-nya, mungkin pada saat sudah baru pertemuan pertama sehingga tidak mencapai pada KD yang levelnya tinggi. Jadi itu yang mungkin perlu dilakukan, dicermati. Kalau penjenengan mungkin mau menyelesaikan bisa juga. Kalau misalkan di KD-nya levelnya tinggi, pada penjenengan masih pertemuan di awal, itu diberi keterangan saja. Ya, diberi keterangan di bawahnya, mungkin di indikatornya atau bagaimana ini untuk pertemuan penyelesaian KD untuk pertemuan yang keberapa gitu ya. Kalau pertama mungkin masih levelnya bawah, tapi kalau sudah beberapa kali pertemuan mungkin levelnya bisa atas, yaitu mungkin yang kadang-kadang Bapak Ibu guru pamong dan Bapak Ibu dosen mungkin kadang-kadang kok nggak sesuai antara KD dengan indikatornya, yaitu. Jadi agak ribet sepertinya untuk yang tematik ini harus ada penjelasan di bawahnya dari indikator. Kemudian kalau isi-isinya penjenengan sudah lengkap ya, mulai dari cara menyusun indikator, susunan formatnya, mulai CAPD-nya sudah ada ya. Yang itu tadi yang agak sulit mungkin pengembangan dari KD ke indikatornya. Ya, tidak sama. Ada yang tadi Bu Tri cerita kalau tematik matematik mungkin satu tema, kemudian yang lain mungkin tidak sampai satu tema. Jadi harus benar-benar membacanya tuntas, tidak hanya membaca dari permen yang hanya satu KD saja, tapi melihat ke semuanya gitu ya, semuanya yang harus ini. Jadi bagaimana kita bisa mengajar kepada siswa itu bisa tuntas, itu yang penting. Tidak hanya sekedar, karena tematik itu kalau hanya tematik yang ada di buku kadang-kadang hanya sedikit ya, kurang banyak materi yang kita berikan kepada siswa. Padahal nanti kalau ujian-ujian itu sudah sangat tinggi, kalau ikut lomba-lomba juga sudah sangat tinggi. Nah, kasihan anak-anak terlalu di bawah. Saya cermati seperti itu. Kalau di kota besar itu buku tematik itu masih ada pendampingnya. Jadi bukunya tidak hanya satu. Kalau di sekolah-sekolah yang nama tinggi ya, apa maksudnya maju. Beberapa kan PGMI dulu pernah ke Surabaya, ke Jogja, ke Malang, ke Min Malang, ke Jogja, ke mana belakangnya UIN itu yang terkenal itu, kemudian di Surabaya juga iya, itu ada pendampingnya buku tematik. Jadi tidak hanya sekedar ini ya. Kemudian untuk materi. Nah, materi masih ada beberapa yang belum betul ya, menentukan mana prosedural, mana konseptual, mana faktual, mana metakognitif, itu belum tepat. Penjenengan mohon untuk dibaca lagi buku modulnya sekalian untuk persiapan UP. Jadi mana yang konseptual, mana yang termasuk materi-materi konseptual itu apa, materi-materi yang modulnya prosedural itu apa. Nah, coba dibaca dari beberapa sumber. Kemudian media sudah lengkap, sudah ada linknya dari worksheet, YouTube, dan artikelnya ya sudah. Kemudian masuk kegiatan awal sudah bagus. Kemudian kegiatan inti juga sudah, namun ada yang tertinggal, beberapa yang tidak memasukkan link dalam kegiatan inti. Ya, monggo dicermati masing-masing RPP-nya. Harus ada link masuk di kegiatan inti ya. Terutama link worksheet, live worksheet yang sudah dibuat yang dimasukkan di
kegiatan inti dipakai di mana gitu ya, dipakai di mana gitu. Nah itu penting. Kemudian apa lagi ya? Penutup. Nah, penutup atau di menjelang penutup jangan lupa evaluasi akhir. Penilaian kognitif. Nah, siswa diberikan soal latihan untuk mengetahui capaian hasil belajar pada hari ini. Dalam kurung evaluasi hasil belajar, penilaian kognitif. Kemudian KKM, kemudian materi berupa PPT boleh, deskripsi yang panjang juga boleh. Kemudian penilaian dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. AKM ada beberapa yang lupa, mungkin belum ada, nanti ditambahkan. Tuh, kemudian review untuk PP, praktek ya. Sudah bagus semuanya. Kalau ngajar sudah jempol semua ya, Bapak Ibu, setiap hari mengajar. Yang sulit kan RPP-nya, karena RPP mungkin ada yang baru sekarang ini mengenal RPP. Jadi kalau praktek itu jempolan kabeh ya. Jadi sudah biasa mengajar. Mungkin editnya aja yang perlu. Jadi sudah banyak yang mengenakan sekolahnya sebentar, barang 1 detik gitu ya, barang 1 menit lah gitu. Sudah mengenakan sekolahannya. Kemudian sudah menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam praktek. Jadi mulai dari mungkin secara sekilas saja, mungkin karena saya baru nyambung. Untuk suara bisa terdengar, Bu. Soalnya saya ada di madrasah, kayak ada kegiatan ini. Oh iya, bisa Suara bisa nggih? Secara sekilas saja, memang ada beberapa, terutama di video itu yang saran saya yang pertama untuk UKIN nanti diusahakan ketika kita tampilan video pertama kita melihat, ketika penilai itu melihat, usahakan kondisi dalam ruangan itu benar-benar fix itu dalam artian apa? Kelas itu nyaman untuk dilihat, itu yang pertama, karena saya yakin kesan pertama itu sudah ada penilaian buat kita. Ketika kesannya kelasnya itu siap untuk proses pembelajaran dan yang lain sebagainya, itu pasti penilai sudah punya rasa, oh udah ini kelasnya memang udah siap, pasti gurunya udah siap bagus juga. Itu yang pertama. Jadi mungkin hanya sekedar koreksi ya, almari yang pintunya masih belum tertutup atau gambar-gambar yang tidak pas pada tempatnya itu bisa dibenahi. Sebenarnya itu hal sepele, tapi ketika kita melihat sesuatu seperti itu, oh berarti ini kelasnya belum siap. Gurunya mungkin juga belum siap, seperti itu pandangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan materi oleh guru. Jadi ketika seorang guru mengajar, masih memegang catatan atau apa, sesuatu yang harus dia lihat atau yang dia pelajari ulang ketika dia bersamaan ketika menyampaikan, itu pasti sudah menimbulkan image yang nggak pas di penilai. Jadi mungkin itu bisa dikoreksi. Terus selanjutnya suara-suara yang kurang pas, misalnya dari yang nyoteng itu, oke, ini mulai ya 1, 2, 3, itu masih ada 1, 2 video yang masih ada seperti itu. Jadi mohon diteliti lagi ketika mau diunggah. Kadang ada kata-kata cah menengok kita video loh. Nah, ada seperti itu masih masuk di rekaman. Jadi mohon itu diteliti lagi benar kita itu di video. Tapi kalau seperti itu masuk dalam rekaman kita kan nggak pas ngaten. Terus ada lagi tempat duduk, sekali lagi tempat duduk. Saya harapkan ketika guru masuk, posisi siswa itu masih berada menghadap pada guru. Karena apa? Ketika sudah terbentuk meja kelompok, ada siswa yang membelakangi guru, salah menjawab sambil membelakangi gurunya. Jadi kita kan edit video, jadi bisa kita kondisikan semaksimal mungkin. Kan ketika kita punya kelompok, itu baru kita rubah, kita cut, itu kan sudah bagus juga. Jadi proses tempat duduk itu bisa diperhatikan. Terus yang lain
untuk proses pembelajaran. Ini yang paling penting. Ketika pembelajaran itu adalah proses pengalaman pribadi siswa untuk mendapatkan pengetahuan. Kita ambil misal seperti ini, Ibu nggih. Panjenengan belajar memasak. Ditampilkan video, ibu-ibu ini lihat video tentang memasak. Diperhatikan semuanya, bagaimana alatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Terus panjenengan dikasih LKPD. Ibu-ibu ini coba diisi. Jawab pertanyaan yang ada pada LKPD sesuai dengan video. Itu pembelajaran yang pertama. Bandingkan dengan setelah video ditayangkan, panjenengan dikasih alat masak, bahan masak, panjenengan diminta untuk memasak. Nah, proses yang mana yang mengena pada siswa? Pasti yang kedua. Setelah diberikan contoh, siswa diminta untuk praktek, itu pembelajaran yang seutuhnya itu seperti itu. Jadi saya harap sudah ada beberapa, bagus, saya suka sekali seperti itu. Jadi ketika sudah ditunjukkan caranya, siswa diminta untuk memperagakannya. Jadi siswa secara utuh mendapat materi pengalaman pribadinya, mendapatkan, jadi bukan pengalaman gurunya yang ditayangkan di slide. Ini loh pengetahuan tentang si A. Nah, tapi anak-anak itu benar-benar mendapatkan si A ini dari pengalaman pribadinya. Saya contohkan tadi contoh memasak tadi. Jadi pengalaman memasak itu benar-benar didapat dari pribadinya, bukan dari tampilan layar. Itu yang selanjutnya yang paling pokok lagi, perpindahan materi satu dengan yang lainnya untuk tematik itu kan ada beberapa materi. Misal ada materi PKN dan materi matematika yang digabung jadi satu. Perpindahan antar materi ini ketika di RPP memang tidak terlalu tampak, tapi di video itu sangat tampak sekali. Jadi ketika panjenengan bisa menggabungkannya dengan cantik, itu jadi materi yang luas, yang bagus. Ada yang satu yang saya lihat yang juga ada beberapa lah, enggak satu itu bagus peralihannya. Misal dari PKN itu ada materi menyebutkan anak-anak memilah, ada media tabung, ada media kotak, ada media satu lagi itu wadah. Anak disuruh memilah, ditaruh yang kanan dan kiri. Ini materi coba tentang sesuatu yang lingkungan bersih. Taruh yang sini, lingkungan tidak bersih, taruh yang sini, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu selesai, itu kan materi PKN. Setelah itu selesai, oh bagus, anak-anak sudah bisa membedakan tentang lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Oke, anak-anak untuk wadah memilah ini tadi apa bentuknya? Itu kan peralihan materi dari PKN ke matematika, mengenalkan bangun ruang. Itu sesuatu yang cantik menurut saya. Jadi perpindahan materi itu tidak terlalu ketara kita lihat, tapi ada perpindahan yang menggabung antara materi satu dan satunya. Mungkin sementara itu dulu. Terus kagem Bapak Hafidin, mohon maaf saya japri tadi ya, karena RPP menurut saya video yang diunggah di 3 ini kok sama dengan yang diunggah di 2. Kebetulan saya kan masih 1, 2, 3 ini, jadi apa saya yang keliru, apa panjenengan yang salah unggah, mohon dicek ulang, karena ketika saya buka di RPP 2 itu RPP-nya terhapus Bapak, jadi mohon dicek lagi. Jadi belum saya unggah untuk nilainya. Mungkin itu pun Bu Retno dan Ibu-Ibu, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Bu. Mungkin ada feedback dari Ibu-Ibu, monggo. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya Ibu. Untuk alokasi waktu Ibu untuk tematik ini seharusnya untuk alokasi waktunya berapa? Pripun Bun, alokasi waktu nggih? Untuk alokasi waktu
biasanya kita kan untuk alokasi waktu itu kan di-breakdown dari prota, promes, turun sampai berapa jam pembelajaran panjenengan. Nah, itu didapatnya dari situ. Jadi dalam 1 minggu itu panjenengan berapa kali, terus waktunya itu bagian berapa. Saya yakin itu menyesuaikan dengan itu. Tapi juga dipertimbangkan juga. Misalnya panjenengan ambil 2 jam pelajaran nggih. Ketika itu ada 3 mapel yang diampu di satu pertemuan itu, di satu pertemuan. Misalnya ada matik bahasa Indonesia SPDB. Itu harus dipertimbangkan. Waktu 2 kali 35 menit itu cukup apa tidak untuk itu. Jadi waktu itu sangat mempengaruhi karena kalau waktu 2 kali 35 menit mengampu 3 mapel yang sulit-sulit bahasa Indonesia, SPDP sama matematika yang membutuhkan waktu dan pemahaman yang cukup lama, itu juga menjadikan tanda tanya, ini waktunya cukup apa tidak gitu. Jadi semua itu berangkat dari proses awal, dari prota, promes panjenengan turun sampai jam pelajaran itu nanti terbentuk, sebenarnya turunnya dari situ. Tapi kalau saya idealnya biasanya kan kalau 4 jam untuk 3 mapel itu kalau saya cukup. Tapi kalau untuk praktek ini monggo lah menyesuaikan. Kalau saya daripada menyulitkan mending 2 mapel 2 kali 35 itu sudah pas menurut saya. Mungkin Bu Retno punya jawaban lain, monggo. Monggo Bu Retno, untuk alokasi waktu, ada pertanyaan dari mahasiswa. Mohon maaf, tadi sinyalnya hilang, tidak mendengar sama sekali. Apa Bu tadi Bu yang disampaikan? Untuk alokasi waktu yang pas itu seperti apa, monggo. Alokasi waktu kan 2 JPL ya, berarti 35 kali 2, 70 menit. Yeah. Nah, kalau misalkan ada 3 mapel, sebenarnya kalau dikatakan tematik itu, nah, antara bahasa Indonesia ada 3 mapel, bahasa Indonesia misalkan matematika dan IPA misalkan. Nah, harusnya ya bahasa Indonesia dengan IPA itu bisa jadi satu, artinya mungkin cara menulis tapi materinya adalah materi tentang IPA-nya. Sebenarnya ke sana. Jadi kalau waktu memang sudah dipaku adalah 2 JPL. Untuk mensiasati itu maka dilihat dulu, makanya tadi dilihat dari KD-nya. KD-nya itu tercapai dalam berapa hari. Gitu. Sehingga misalkan ada 3 mapel itu mungkin mapel yang bisa kita gabungkan yang KD yang indikator yang ringan, satunya berat, sehingga tidak terlalu berat untuk disampaikan dalam satu pertemuan. Maka membuat RPP itu sebelumnya harus mencermati dulu permennya dulu. Ya, permennya dulu tuh KD itu mau dikembangkan jadi berapa indikator dari setiap mapel. Jadi kayak menganalisis gitu loh Bu. Itu yang harus dicermati dulu sehingga nanti bagaimana kita bisa mengcombine dari semuanya itu. Kan ada KD yang bisa diselesaikan dalam 1 minggu, ada yang 1 bulan. Nah, berarti kan kita harus menggabungkan dari semuanya itu pas tepatnya di mana. Nah, perencanaan di awal itu yang paling penting. Tidak tiba-tiba kemudian ada KD ini langsung jadi indikator ini harus jadi satu RPP berat. Apalagi kalau belum, misalkan operasi bilangan pecah gitu ya, ratusan. Nah, sebelumnya kan harusnya sudah ada operasi bilangan bulat yang mungkin 1 digit, 2 digit. Nah, kapan itu? Nah, itu yang harus disesuaikan. Apa di kelas 1, apa di kelas 2, atau sebelumnya, atau sudah. Nah, menganalisis ini yang perlu sehingga nanti menempatkannya tepat. Kalau tiba-tiba semuanya berat memang tidak selesai dalam satu pertemuan itu 3 mapel. Kalau idealnya ya 2 JPL itu sudah ditentukan di sekolahnya bagaimana kita bisa menyampaikan pada pertemuan itu. Jadi
Makanya kan ada di buku tematik itu kan sepertinya ringan-ringan, nggih. Tidak berat di buku tematiknya lah ya. Tapi kan kemudian keinginan guru kan kurang bagus, kurang materinya sehingga jadi lebih berat. Tapi harus itu tadi disesuaikan. Idealnya 2 JPL ya, JPL. Jadi mengkomposisikan antara pertemuan hari ini dengan besok lusa itu harus kita rencanakan. Jadi harus perencanaan di awal. Mungkin penjenengan ini Bu Emma kan teman-teman ini membuat RPP itu ya di sini ini kayak sepertinya kemarin hasil kompre itu ternyata kan membuat RPP-nya ya di PPG ini sehingga pengalaman itu yang mungkin masih baru sehingga bagaimana menempatkannya itu juga perencanaan di awal itu memang kita memang kurang, harusnya mungkin di PPG itu ada sendiri dulu perencanaan awal dalam pembelajaran karena ini tiba-tiba disuguhi dengan KD kemudian pengembangan indikator, nah itu yang agak berat. Bagaimana Ibu-Ibu, Bapak-Ibu? Nah, monggo disesuaikan sendiri kira-kira kecukupan waktunya untuk bisa disampaikan. Terutama yang UKIN nanti disesuaikan saja. Disesuaikan dengan KD-nya itu bagaimana yang bisa terpenuhi. Karena kan gini Bu Emma ya, KD itu kadang-kadang kan tidak diselesaikan dalam 1 hari. Sehingga kalau dikembangkan jadi misalkan 10 indikator, mungkin saat sekarang ini pertemuan yang pertama sehingga masih ringan. Mungkin pada sekarang ini sudah pertemuan terakhir sehingga ini jadi apa namanya pencapaian di indikator ini tidak harus semuanya dari 1 KD itu selesai. Nah, maka perlu ada perencanaan KD itu diselesaikan dalam berapa pertemuan. Kalau 1 RPP itu kan 1 pertemuan. Nah, monggo nanti bisa dicermati. Mungkin begitu Bapak Ibu. Monggo. Mungkin ada yang mau ngajar nanti buru-buru, ada yang mau disampaikan. Kemudian saya ini sambil saya koreksi PTK ya. Mungkin nanti besok kita terakhir untuk reviewnya PTK. Hari ini coba nanti saya koreksi, mungkin ya belum bisa kelar. Bapak Ibu, kalau bisa nanti malam kita untuk Bu Emma mungkin tidak hadir, tidak apa-apa. Saya ingin membahas tentang kisi-kisi untuk UP. Tapi tidak jam 7 Bu ya, jam 8. Karena rencana sudah saya tinggal 1 minggu, Ibu saya ini kakinya kan sakit, mau saya bawa ke akupuntur, mungkin habis maghrib, mungkin selesainya 7:30 karena agak jauh, harus keluar agak jetis, jadi butuh waktu. Jadi bisanya jam 8. Nanti monggo yang mau bisa hadir jam 8, kita akan coba untuk membahas kisi-kisi sedikit-sedikit ya, mungkin barangkali saya mencoba untuk memancing, nanti penjenengan bisa lanjutkan bagaimana trik-triknya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Untuk persiapan portofolio UKIN Ibu, untuk nanti mungkin ada pencerahan sedikit gambaran. Portofolio, ya portofolio dulu sudah pernah saya sampaikan ya apa namanya panduannya, sama nggih? Udah nggih? Nah, untuk bersama portofolio itu monggo PTK yang sudah jadi ini ya, PTK sudah jadi ini untuk nakal tapi ya enggak apa-apa untuk meringankan, diberi tanggalnya sebelum PPG. Nah, diberi tanggal sebelum jenengan ikut PPG.
Nggih. Kemudian jangan ada berbunyi IAM logo. Kemudian kalau lebih bermanfaat lagi diberi tanda ini apa? Apa namanya? Sudah diseminarkan, Bun. Sudah diseminarkan Argo Jangaman. Sudah diseminarkan sehingga ada daftar hadirnya. Daftar hadir itu tolong diberikan di awal ya, di awal. Jadi jangan di akhir. Kadang-kadang kalau di akhir nggak kadang-kadang pengujinya nggak scroll sampai bawah. Ya. Itu satu. Kemudian untuk refleksi kan ada maksimalnya ya, kalau nggak salah itu maksimal 6 kalau nggak salah ya. 6 apa 12. Jadi misalkan menjadi buat banyak tentang refleksi, ya dihitungnya hanya 6 atau 12, saya lupa ya. Jadi nggak masing-masing nilainya 0,5. Kemudian 3, berarti 6. Maksimal 6. Jadi kalau udah buat 10 ya dinilai cuma 6. Itu refleksi. Mulai disiapkan dari sekarang. Refleksi tentang boleh refleksi tentang RPP, refleksi tentang media, refleksi tentang LKPD, refleksi tentang semuanya, refleksi tentang proses pembelajaran itu. Jadi dulu begini, sekarang begini gitu loh. Buktinya apa? Perubahannya di mana itu disampaikan di situ. Okay? Tuh, jadi merefleksikan itu tidak hanya jadi perubahannya apa? Jadi yang sebelum dan sesudahnya, jangan cerita di situ. Kemudian mohon untuk kegiatan yang mengikuti seminar itu sebisa mungkin offline. Yang offline itu lebih diakui. Online itu kelihatan kalau online-nya hanya online beli ya, itu karena ada broker-brokernya. Ya, ada broker-brokernya. Nah, jadi yang benar-benar yang kalau online yang benar-benar dari mungkin perguruan tinggi negeri, mungkin dari kementerian, Kemenak, mungkin dari jadi bukan kayak apa ya istilahnya apa Bu Emma yang sering itu kan kayak apa ya biro-biro apa ya istilahnya lembaga yang tidak jelas ya. Nah, itu jadi sebisa mungkin yang offline itu dicari-cari yang kemarin-kemarin coba dikumpulkan kemudian di scan. Kemudian penjenengan ke pengabdian pada masyarakat sebisa mungkin ada. Penjenengannya juga kegiatan di RT, di RW, nah di sekolah, panitia di kegiatan di sekolah. Mungkin kalau kemarin jadi panitia mungkin lupa enggak ada SK-nya Bu, Bapak Ibu. Karena kadang ada sekolah yang rajin membuat SK, ada sekolah yang pokoknya dipanitiani tapi tidak ada surat-surat resminya. Nah itu tolong diinventaris lagi, nyuwun dibuatkan Bapak Kepala Madrasah untuk dibuatkan SK. Di tanggal yang kapan penjenengan melakukan kegiatan itu. Saya yakin ada sebenarnya kegiatan dan semua guru itu biasanya terlibat jadi panitia di situ. Entah bagian konsumsi, entah bagian sekretariat, entah bagian pasti masuk karena gurunya kan terbatas. Nah, tapi ya itu tadi administrasinya kurang bagus sehingga tidak ada hanya undangan panitia Maulid Nabi, panitia study tour, nah itu mesti ada. Nah itu tolong diingat-ingat lagi kemarin kapan, jangan di mana posisinya. Kalau misalkan sekolah lupa, dicari ketuanya siapa dan sebagainya, tuh dibuatkan SK panitia. Ngerti nggih? Itu gampang sekali, ya gampang sekali. Kemudian bisa dari anggota yasinan, ketua opo di desa, waktu PKK dan sebagainya juga boleh. Jadi semuanya bisa masuk. Panitia di lomba di RT itu juga masih diterima ya. Itu jadi masuk. Pokoknya apa aja yang dilakukan itu ada administrasinya. Jadikan
di-scan masukkan dalam portofolio. Kemudian kalau prestasi tidak harus ada kalau prestasi. Tidak harus ada. Yang prestasi penjenengan nggih, bukan muridnya. Gue muridnya juara jenengan kirim sertifikatnya. Tapi penjenengan yang mungkin prestasi di sekolah ada lomba apa namanya? Memasak, lomba berbusana dan sebagainya. Mungkin lomba Hari Kartini, nah misalkan seperti itu. Kemarin ada lucu sekali apa benar ya, guru lomba apa Bu? Bu Emma yang gelombang 2 itu lomba berbusana sekolah, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau lomba mesti Hari Kartini, Hari Pahlawan, itu mesti ada. Itu apalagi ya. Kemudian media-media penjenengan. Kan kemarin sudah bisa caranya membuat LKPD online, bisa membuat live worksheet. Nah, coba buat itu ya. Nah, itu bisa dipakai nanti jadi portofolio juga. LKPD, kemudian membuat RPP. Nah, RPP yang belum dibuat gitu, jadikan nanti bukti juga bisa. Membuat perangkat apa namanya media, membuat misalkan mau membahas tentang matematika, tentang berhitung, alat peraga, ya pengembangan alat peraga juga bisa. Tapi harus diberi anunya Bu ya, barangnya difoto, selain itu juga ada semacam bagaimana penggunaannya. Nah itu, jadi kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah untuk yang pengembangan perangkat, pengembangan alat peraga. Jadi tidak alat peraganya difoto aja, tapi tujuannya apa ya, tujuan apa, caranya, bahannya apa, gitu dan sebagainya. Tidak hanya sekedar fotonya saja, tapi harus ada guru, sudah harus ada perencanaannya ada gitu. Itu untuk mulai sekarang disiapkan. Sambil juga belajar untuk UP, membaca UP. Mungkin Bu Emma bisa menyampaikan juga untuk portofolio Bu Emma kan juga penilai nanti. Udah lengkap kok Bun, udah lengkap dari Bu Retno. Cuma nanti ketika instrumen itu sudah dikasihkan, insya Allah mahasiswa sampun paham. Terpenuhi instrumen berarti terpenuhi UKIN-nya. Yang gelombang 1 bagus, banyak sekali portofolionya lengkap. Tapi yang gelombang 2 kemarin ada beberapa yang kosong, jadi tidak mengunggah. Sayang sekali, padahal kan penjenengan sudah mengikuti ini ya, jadi pengalaman ini bisa jenengan gunakan untuk membuat portofolio itu. Dengan catatan tanggalnya jangan dibuat waktu sekarang semuanya, karena semuanya kan lagi dadak ya. Jadi yang kemarin mungkin RPP yang lama-lama itu diperbagi, disesuaikan dengan sekarang. Nah, jadi nanti di tanggal itu. Saya kira begitu.